Setiap orang bertanya kepadaku, apakah aku membencimu? Setelah semua yang telah kau lakukan, setelah semua rasa sakit dan hinaan yang kau berikan kepadaku, aku selalu tersenyum, sebab aku tidak pernah membencimu. Aku tak menyesal memberikan kesungguhan dan raga ini kepadamu, walau akhirnya diriku hancur sebab itu. Meskipun bibir ini mampu memutarbalikkan fakta, namun hati ini selalu bertanya kepadamu. Hati kecil nan rapuh yang tergores, yang kini menunggu kala untuk hancur berkeping-keping. Di saat kabar darimu tak lagi menjadi pengisi hari, perjalanan membawamu semakin jauh. Kau yang kukenal sebagai akar untuk mengikat dan menguatkan hati kecil ini. Namun kini, kau menjelma menjadi kehilangan demi kehilangan. Kau menganggapku apa? Kau menganggap rinduku apa? Mengapa kau menyakitiku di saat aku membahagiakanmu? Mengapa aku terus berjuang untukmu, sementara kau tidak melakukan hal yang sama untukku? Yai, mengapa kau menghindariku? Tidakkah kau tahu betapa besarnya perasaan ini untukmu, cintaku? Tidak, Singgih Prabu. Hamba telah memiliki seorang suami yang sangat hamba cintai. Suami? Suamimu tidak akan pernah pulang, Yai. Mumpung sekarang kita hanya berdua, mari kita bersenang-senang. Tidak, apa yang kau lakukan? Berhenti, jangan. Dasar jalan! Aku tak mampu menahan godaan dari tubuhmu, Yai. Ayolah, tunjukkan kesahan indahmu kepadaku. Mas, apa yang telah kau lakukan? Begini kasih kamu saat menunggu suamimu pulang. Tidak, Kang Mas, ini semua bukan seperti yang kau kira. Kumohon percayalah padaku, Kang Mas. Percayalah hatiku hanya untukmu. Jangan ucapkan sepatah kata apapun. Aku tak mau mendengar alasan apapun dari bibirmu itu. Menjauhlah dari diriku. Kang Mas, kumohon dengarkanlah diriku. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. Jika saja Sangkala mengizinkanku untuk mengubah segalanya. Ketika aku sudah memiliki apa yang kukehendaki, aku terdiam, tak bergeming. Meratapi apa yang kumiliki sirna begitu saja. Takdir, apakah ini adalah kehendakmu? Aku meratapi nasib yang kian menggiring, tanpa raga dan jiwa yang merana. Hari demi hari, dari tahun ke tahun yang kian berganti, ku berjalan dalam sempi dan bergeming dalam hati. Apakah yang sudah kulakukan selama ini? Mengapa aku melakukan semua ini? Dia yang menjadi bunga menghiasi hati yang kosong. Dia yang bagaikan api yang mampu meluluhkan jiwa ini. Sementara itu, aku telah membencinya. Melontarkan begitu banyak cacian kepadanya yang tak berdosa.
menyayat dan melukai hati tulusnya yang ia persembahkan kepadaku. Betapa bodohnya diriku yang tak mempercayainya. Oh Nimas, maafkan aku atas segala ketidakmampuanku. Aku berjanji kepadamu, akan kubalaskan semua rasa sakit yang kau terima, Nimas. Khianat! Sampah sepertimu berani menantang seorang raja. Jangankan seorang raja yang tamak seperti diri, dewa pun akan kulawan jika berani mengusik Nimas Sri Tanjung. Majulah kau pengkhianat! Nimas. Kang Mas. Nimas! Kang Mas. Ada apa denganmu, Kang Mas? Apa yang terjadi? Kupikir akan kehilangan dirimu lagi, Nimas. Aku tak ingin kau meninggalkanku lagi. Aku akan tetap berada di sisimu, Kang Mas. Ternyata seorang patih Sidapaksa nan gagah perkasa juga bisa ketakutan seperti ini jika kehilangan seseorang seperti diriku. Apakah kau sedang mengejekku, Nimas? Bukan bermaksud untuk mengejek. Aku hanya tak tahan melihat raut wajahmu yang panik, seakan-akan aku akan pergi. Bagaimana aku tidak ketakutan jika ditinggalkan oleh orang yang kucintai? Kang Mas, apapun masa lalumu, apapun yang telah kau perbuat kepadaku, aku akan tetap bersamamu sampai kapanpun itu. Terima kasih, Nimas, telah menerimaku sebagai pendamping hidupmu. Aku berjanji akan membahagiakanmu sampai kapanpun itu. Cinta, sebuah perasaan yang begitu indah dan manis untuk dirasakan. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan juga bisa merasakannya. Perasaan yang penuh akan hasrat kehidupan yang mampu melampaui segalanya. Perasaan yang begitu istimewa yang mampu mengikat perasaan setiap insan yang ada. Sebuah perasaan yang tak terlekang oleh waktu, perasaan yang terus mengalir bagaikan air. Ya, itulah cinta. Datang tanpa isyarat, melekat dalam hati, mampu mengobati jiwa yang merana. Tak peduli apa yang telah dilalui, sebesar apapun dendam, bahkan amarah, semua akan sirna begitu saja.
mengubah kepribadiannya seperti sedang kesurupan. Di mana cinta, di sanalah timbul nafsu yang senantiasa mengikutinya. Di balik sebuah perasaan yang indah, di balik perjalanan asmara yang begitu romantis, dia yang selalu memaafkanku dan menerima perasaanku dengan hati yang tulus. Tersembunyi kebodohan yang telah kuperbuat, kebodohan yang menghancurkan raga ini, yang kini akan kukisahkan kembali. Perjalanan ini bermula pada saat aku melakukan perjalanan ke arah timur laut. Aku diutus oleh Raja Silakarma pergi menuju Perang Alas untuk bertemu dengan Begawan Tamapetra. Terjanya bukit dan dalamnya jurang tak menggentarkan langkahku. Perasaan lelah yang menghantuiku sirna begitu saja. Kala aku melihat hutan yang indah nan asri. Pohon-pohon rindang seakan-akan sedang menari di tengah hembusan angin yang menyejukkan raga. Di tengah perjalananku, ku melihat hewan-hewan bersukacita dengan penuh kasih dan kegembiraan. Sugeng Rahayu Eyang, saking sedalemnya manah kawula ngaturaken sembah pengebakti. Sembahmu saya terima, Cah Bagus. Semoga Tuhan selalu merestuimu. Matur nuwun Eyang. Sebelumnya hamba mohon izin untuk memperkenalkan diri. Hamba Patih Sidapaksa dari Kerajaan Sindurejo. Kedatangan hamba kemari diutus oleh Raja Silakarma. Hamba mendengar Eyang sudah banyak menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, hamba dititahkan untuk mencari obat dari penyakit yang Sigi Prabu Silakarma derita. Wah, tak kusangka Patih Sidapaksa, seorang patih yang terkenal di Kerajaan Sindurejo, datang kemari. Baiklah, apakah kau mengetahui penyakit yang diderita oleh Prabu Silakarma? Prabu
Prabu Silakarma sering merasakan lesu dan sakit kepala. Kadi uram angelu eyang. Baiklah. Sebelum itu, istirahatlah sebentar di sini, Cah Bagus. Kau pasti kelelahan setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Aku akan mempersiapkan obat yang kau minta. Matur sembah nuwun eyang. Setelah eyang tanpa Petra menyanggupi permintaan Raja Silakarma, aku pergi untuk melihat keadaan sekeliling. Namun, pada saat itu, aku terpaku melihat sesuatu di depan mataku. Seorang wanita yang sungguh cantik jelita. Aku terpikat dengannya. Parasnya bagaikan bintang di tengah gelapnya malam. Wahai Sang Dewi, siapakah gerangan dirimu? Jika berkenan, bolehkah aku mengetahui namamu? Kula nuwun. Nggih, Mas. Maaf, apakah aku mengejutkanmu? Tidak, Mas. Aku baik-baik saja. Ada keperluan apa Mas datang kemari? Syukurlah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sidapaksa, patih dari kerajaan Sindurejo. Saya datang kemari untuk mencari obat dari penyakit yang diderita Raja Silakarma. Sembari saya menunggu obat yang tengah dibuat, saya berniat untuk jalan-jalan, menikmati suasana di sini. Begitu rupanya. Tak kusangka Patih yang sungguh terkenal namanya menghampiriku seperti ini. Maafkan aku atas kelancanganku tadi. Tidak apa-apa. Aku juga tidak sehebat apa kata orang-orang. Bolehkah aku mengetahui namamu? Maafkan aku karena tidak memperkenalkan diri. Namaku Sri Tanjung. Aku cucu dari Begawan Tamba Petra dan putri Dewi Sriweni. Sungguh nama yang indah. Senang bertemu denganmu. Tak kusangka aku akan bertemu wanita yang begitu cantik. Aku terkesima melihat parasku yang bagaikan bidadari. Kecantikan yang bahkan tak bisa kuungkapkan melalui kata-kata. Semua pria akan mengatakan hal yang sama ketika melihat seorang perempuan, Mas. Pada dasarnya, semua perempuan itu memang cantik. Namun, tak semua perempuan akan luluh dengan rayuanmu yang seperti itu. Namun aku mengatakan yang sebenarnya. Asalkan kau tahu, tak semua lelaki berani mengatakan hal seperti ini secara langsung. Apakah seorang kesatria yang terkenal tak pernah takut di medan perang? Merasa ketakutan ketika berperang dengan perasaannya sendiri? Menyampaikan perasaan kepada seseorang juga memerlukan kesiapan hati, Yayi. Sudahlah, Mas. Aku juga mengetahui bahwa engkau menyiapkan beribu rayuan dan alasan untuk menaklukkan hati wanita. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Sembari menikmati suasana hutan, aku akan mendengarkan semua rayuanmu yang biasanya kau gunakan untuk merayu wanita di luar sana. Dasar kau ini. Kau sedang mengejekku. Akulah Sang Patih Sidapaksa, seorang kesatria yang gagah dan pemberani, yang mahir dalam pertempuran, dan juga ahli dalam merayu wanita. Bersiap-siaplah kau. Ayo Mas, sini kejar aku. Kemarilah, Yayi. Saat tangan itu ku genggam, merekah senyuman hangatmu di hadapanku. Semua cinta ada dan terasa atas dirimu yang memberi kebahagiaan untukku. Senyum dan tawa yang kau berikan, aku
Aku bersyukur Tuhan telah mempertemukan kita. Semua rasa yang terpendam, Kau sapa aku dengan senyum hangatmu, menghiasi hati ini. Tak kusangka pertemuan ini begitu indah. Hari-hariku yang dipenuhi dengan kegelapan. Semenjak kehadiranmu, Kau bagaikan gemerlap cahaya menyinari kegelapan hati ini. Kau yang kusayang, akan kujaga dengan segenap jiwa dan raga ini. Iya, Kang Mas. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku tak pernah mengira bahwa hubungan kita akan seperti ini. Aku merasa sangat bersyukur karena kau mau untuk membalas perasaanku. Kini, hidupku jauh lebih berarti atas kehadiranmu. Kau tidak perlu mengatakan hal seperti itu, Kang Mas. Apapun yang terjadi, apapun masa lalumu, hal itu tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa aku... Tidak usah kau katakan. Aku sudah mengetahuinya. Aku mencintaimu, Nimas. Aku juga mencintaimu, Kang Mas. Singkat cerita, aku dan Sri Tanjung menjalin hubungan hingga kami berdua menikah. Aku pun berniat untuk mengajak Sri Tanjung untuk pulang ke Sindurejo. Namun, kepulanganku menjadi awal dimulainya badai yang menghantamku.
Singgih Prabu. Hamba telah kembali dan menyelesaikan tugas yang Singgih Prabu titahkan kepada hamba. Patih Sidapaksa, akhirnya kau datang juga. Sudah lama ku tunggu kedatanganmu. Jadi bagaimana? Apakah kau berhasil mendapatkannya? Sudah Singgih Prabu. Hamba telah bertemu dengan Begawan Tamba Petra. Silakan. Ini adalah obatnya Singgih Prabu inginkan. Kau memang abdiku yang paling bisa diandalkan, Sidapaksa. Bagaimana keadaan di sana? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Terima kasih karena telah mengkhawatirkan hamba Singgih Prabu. Banyak hal yang telah hamba alami selama perjalanan hamba ke sana. Terjalnya bukit dan dalamnya jurang hamba lewati demi menuntaskan titah Singgih Prabu kepada hamba. Semua rintangan tersebut menggiring hamba pada sebuah peseraman yang terdapat di tengah hutan perang alas. Di sana hamba disambut dengan hangat oleh Begawan Tamba Petra. Beliau akhirnya memberikan hamba obat yang Singgih Prabu inginkan. Selain itu, hamba juga menemukan belahan jiwa hamba yang kini telah menjadi istri hamba Singgih Prabu. Istri? Jadi begitu. Tak kusangka kau licik juga. Baiklah, perkenalkan dia padaku. Nimas, perkenalkan, dia adalah istri hamba. Siapa? Namanya Siapa dia? Apa yang terjadi? Dengannya di perang alas. Mengapa aku tak mampu Banyak melepaskan pandangan yang sudah kepadanya? kita alami bersama. Kecantikannya, Jadi parasnya, pasangan suami istri. sungguh bagaikan Prabu. bidadari. Singgih Prabu, Apakah ia adalah seorang dewi? Singgih Prabu, Iya. ada apa Singgih Prabu? Jadi ini istrimu. Baiklah, semoga kehidupan kalian berdua selalu diberkati dengan kebahagiaan. Kalau begitu pulanglah. Untuk hari ini kau istirahatlah dulu. Matur sembah nuwun Singgih Prabu. Kalau begitu, hamba mohon izin. Sialan! Tak kusangka ia mendapatkan wanita secantik itu. Sungguh wanita yang amat menggoda. Yai, kecantikanmu sungguh memikat hati. Kulit halus bagaikan sutra. Paras yang elok melebihi sebuah permata. Oh, Yai. 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 Yai.
Mengapa bukan aku yang dipertemukan dengannya? Aku mampu memberikanmu segalanya. Tak bisa kubiarkan. Bagaimanapun juga, kau akan jatuh ke pelukanku. Setelah aku menghadap Prabu Silakarma dan memperkenalkan istriku kepada beliau, Prabu Silakarma yang awalnya menyuruhku untuk beristirahat, tiba-tiba saja aku diutus kembali untuk pergi ke Kayangan demi mendapatkan sebuah senjata dan zirah anugerah dari Dewata. Aku menerima tugas ini dengan penuh tanggung jawab, tanpa menyadari adanya siasat untuk mencelakaiku dan Nimas Sri Tanjung. Kang Mas, haruskah kau pergi sekarang? Kenapa tidak istirahat dulu, Kang Mas? Jangan khawatir, Nimas. Aku hanya pergi sebentar saja. Aku juga merasa tidak enak jika menunda titah Singgi Prabu terlalu lama. Aku akan segera kembali, Nimas. Kau tidak perlu memasang raut muka seperti itu. Tetap saja aku mengkhawatirkan dirimu, Kang Mas. Berjanjilah, kau akan segera kembali. Tentu saja, Nimas. Saat aku kembali, pastikan kau sudah membuatkanku masakan yang enak. Baik, Kang Mas. Hati-hati. Dan ingat, jangan merayu bidadari di Kayangan, Kang Mas. Baik, Nimas. Aku pergi dulu. Berbagai rintangan dan medan yang curam tak menggentarkan jiwa sang hati untuk menuntaskan tinggal. Gemuruh suara langkah kaki kuda serta decitan roda keretanya terus bergema seiring perjalanan, serta lantunan doa mengikuti setiap langkah Dewata Indra Loka. Kula nuwun singgih Bathara ingkang linuhu. Terimalah sembah dari hambamu yang nista ini. Wah, baiklah. Sembahmu kuterima. Matur sembah nuwun singgih Bathara. Sebelumnya, izinkan hamba untuk memperkenalkan diri. Hamba Sidapaksa. Tujuan hamba kemari untuk menyampaikan pesan dari Prabu Silakarma.
Prabu menagih 3 buah busur emas dan rumbai putih 7 gulung. Dan juga hamba mengantarkan surat dari Sang Prabu kepada Singgih Betara. Kepada para dewata di Kayangan, bersiaplah untuk berperang, karena pembawa surat ini akan menghancurkan dan membinasakan semua dewa di Kayangan. Bersiaplah untuk kehancuran. Barat, beraninya kau mencela Betar Indra. Hei pasukan Kainran, angkat senjata kalian dan bunuh manusia hina ini. Apa yang terjadi? Singgih Betara, tunggu dulu. Pasti ada kesalahpahaman. Apa isi surat itu? Hamba tidak mengetahui isi surat itu. Tunggu, hamba mohon dengarkan penjelasan hamba. Tunggu. Ini semua salah paham. Dengarkanlah penjelasan hamba. Mau menghentikan semua ini. Singgih Prabu, mengapa Anda di sini? Maafkan hamba tidak menyadari kedatangan Anda. Oh, tidak apa, Yai. Aku datang hanya ingin melihat lebih jelas paras cantikmu yang memikat hati ini. Apa yang Anda maksudkan? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama kepadamu, Yai. Bagaimana kalau kau tinggalkan saja suamimu yang miskin ini dan tinggal bersamaku? Tidak. Hamba tidak akan pernah meninggalkannya. Sampai kapanpun. Apa yang kau harapkan dari suamimu? Saat ia kembali, ia sudah menjadi mayat. Oleh karena itu, menikahlah denganku. Aku berjanji akan memberikan segalanya untukmu, Yai. Tidak, sampai kiamat pun aku tidak akan sudi untuk menikahimu. Kalau begitu, akan kubuat kau mengandung anakku. Dan kau akan kunikahkan secara paksa. Tidak, lepaskan aku. Berhenti, jangan. Dasar jalan. Berhenti. Ku Kau peringatkan akan kau. menyesali perbuatanmu hari ini, Yai. Bersiap-siaplah. Tidak, lepaskan aku. Pergi dari sini. Hei Sida Paksa, tunduklah kau di bawah pusaka Gendewa Kluwung ini. Apakah ini adalah akhir dari hidupku? Sepertinya sudah saatnya.
aku menghentikan perjalanan ini. Apa? Kau putra Pandawa? Pandawa adalah cucuku. Selama ini aku mengangkat senjata kepada cucuku. Bangunlah, nak. Kupikir saat itu adalah akhir dari segalanya. Kupikir itu adalah akhir dari perjalananku. Amarah para dewata bagaikan api neraka yang memenuhi Kaindran. Aku yang merintih kesakitan, teringkus pusaka Gendewa Kluwung mirip Bathara Indra, memohon kepadanya untuk mendengarkan penjelasanku. Setelah aku menjelaskan semua yang terjadi kepada Bathara Indra, beliau melepaskanku. Namun, di sela kepergianku ke Kaindran, ku tak menyangka Nimas mengalami musibah yang tak terduga. Satu sisi aku bersyukur berhasil selamat dari terkaman maut. Tapi aku tak menyangka aku akan menghadapi kejadian yang merenggut segalanya dari diriku. Kulonun Sige Prabu, hamba telah berhasil menuntaskan titah yang Sige Prabu berikan. Namun, hamba memiliki sebuah pertanyaan. Mengapa surat yang hamba berikan kepada Bathara Indra berisikan fitnah bahwa hamba akan menghancurkan Kahyangan dan mengalahkan Dewata Nawasanga? Fitnah? Apa yang kau maksud? Aku tidak pernah mencelakai abdiku sendiri. Apalagi orang sepertimu yang sudah banyak berjasa untukku dan kerajaan ini. Anda benar. Saya juga menganggapnya seperti itu. Tidak mungkin Anda melakukan hal yang seperti itu. Bagaimana mungkin aku melakukan semua itu? Pasti ada yang memanipulasi surat itu, Sidapaksa. Anda benar. Saya juga menganggapnya seperti itu. Tidak mungkin Anda melakukan hal yang serendah itu. Tentu saja. Tapi aku mempunyai kabar buruk untukmu. Entah kau akan percayainya atau tidak. Namun, aku mendapatkan kabar ini dari salah satu abdiku yang ku percayai. Ada apa, Baginda? Ini menyangkut tentang istrimu, Sri Tanjung. Ada apa dengan Nimas Sri Tanjung? Kau juga menyadarinya. Bagaimana cantiknya istrimu itu.
siapapun pasti akan terpikat pada kecantikannya. Namun, kecantikannya hanya bagian luarnya saja. Di dalam dirinya tersimpan sifat yang bahkan lebih kejam daripada iblis sekalipun. Di saat kau pergi, bukannya mendoakan suaminya yang sedang berjuang di medan laga, ia justru menganggapmu telah tiada. Ia justru menganggapmu tak akan pernah kembali lagi. Satu persatu pria yang ada di kerajaan ini, bangsawan, mantri, bahkan aku sendiri sebagai seorang raja juga digoda olehnya. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia seperti itu. Bagaimana tidak? Aku sendiri sebagai sasarannya. Mengingat posisiku sebagai seorang raja. Namun aku tetap mengingat bahwa ia adalah istri dari abdiku yang paling kuhormati. Aku terpaksa mengusirnya secara paksa karena tak tahan dengan sikapnya yang terus menggodaku dengan kecantikan dan tubuhnya yang sangat elok. Apakah kau dapat membayangkan bagaimana ia melakukan semua itu, Sidabaksa? Tidak. Ini semua tidak benar. Tidak mungkin dia seperti itu. Apakah aku pernah mengatakan kebohongan padamu? Apakah kau tak mempercayai omonganku selama ini? Selagi kau pergi dari sini, aku menyaksikan semuanya, termasuk tingkah laku dari istrimu. Kau yang sibuk berjuang di luar sana, istrimu justru sibuk mencari pengganti untuk memuaskan dirinya. Tidak. Ini semua tidak benar. Tidak mungkin dia seperti itu. Dalam dirinya tersimpan sifat yang bahkan lebih kejam daripada iblis sekalipun. Ia justru menganggap Tidak. tak Bagaimana mungkin dia melakukan ini semua? Mantri, bahkan Apa yang aku sebenarnya sendiri terjadi? berjuang di luar sana. Bagaimana dengan janji Istrimu itu? justru sibuk mencari pengganti untuk memuaskan dirinya. Dalam dirinya tersimpan sifat yang bahkan lebih kejam daripada iblis sekalipun. Ia justru menganggap bahkan aku sendiri berjuang di luar sana. Istrimu justru sibuk mencari pengganti untuk memuaskan dirinya. Kang Mas, syukurlah kau baik-baik saja. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Tunggu di sini, Kang Mas. Apa yang terjadi selama aku pergi nih, Mas? Apa maksudmu, Kang Mas? Aku bertanya apa yang terjadi selama aku pergi nih, Mas? Ada apa denganmu, Kang Mas? Kenapa kau marah kepadaku? Apakah begini sepantasnya sikapmu saat menunggu suamimu pulang? Apa maksudmu, Kang Mas? Kau tidak usah berpura-pura lagi. Seorang istri yang baik seharusnya mendoakan suaminya yang sedang pergi berjuang dan menunggu kedatangan suaminya dengan penuh kesetiaan. Bukannya malah selingkuh dan menggoda pria lain seperti anjing yang birahi. Menggoda? Selingkuh? Kau mengatakanku seperti itu? Kang Mas, aku tidak pernah melakukan hal sehina itu. Apalagi di saat kau sedang pergi. Asalkan kau tahu, Kang Mas, di saat kau pergi,
Prabu Silakarma datang kemari dan mencoba untuk memperkosaku. Dasar wanita tidak tahu diri. Beraninya kau memfitnah Sri Prabu Silakarma hanya untuk menutupi kebusukanmu. Apakah yang kuberikan selama ini belum cukup untukmu, Nimas? Sampai hatiku menggoda pria lain hanya untuk memuaskan nafsu dan hasratmu. Tidak, Kang Mas. Kumohon percayalah padaku. Dengarkan penjelasanku dulu, Kang Mas. Kumohon dengarkan perkataanku. Jangan ucapkan sepatah kata apapun. Aku tak mau mendengar alasan apapun dari bibirmu itu. Tidak, Kang Mas. Dengarkan aku. Kang Mas. Kang Mas. Apapun yang kau katakan aku tidak peduli, Nimas. Apakah kau tak pernah memikirkan bagaimana perasaanku setelah mendengar semua hal tentang dirimu? Tidak, Kang Mas. Dengarkan aku. Itu semua tidak benar, Kang Mas. Apakah kau lebih mempercayai orang lain daripada istrimu sendiri? Setelah semua yang kau lakukan, apakah masih pantas kau mengatakan hal itu? Dasar wanita tidak tahu malu. Aku sudah muak dengan semua bualanmu. Sekarang ikut aku. Kumohon Kang Mas, dengarkanlah perkataanku. Aku sudah muak dengan tingkahmu, Nimas. Aku tidak membutuhkan penjelasanmu. Kang Mas. Kang Mas. Kumohon Kang Mas, dengarkanlah perkataanku. Kumohon dengarkanlah aku. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kumohon Kang Mas, dengarkanlah perkataanku. Kang Mas, tidakkah kau ingin mendengarkan penjelasanku? Siapkan saja kata-kata terakhirmu, Nimas. Baiklah, jika hal ini membuatmu lega, jika hal ini mampu meredam amarahmu. Namun ingatlah, Kang Mas, sekalipun aku tidak pernah berbohong kepadamu, aku mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, kau menolak untuk mendengarkanku. Apa kau mengingat janji kita? Sepenuh jiwa dan raga ini setia kepadamu, Kang Mas. Hati yang rapuh ini sepenuhnya ku sembahkan kepadamu. Walaupun begitu, aku tetap bersyukur, Kang Mas. Karena nyawaku akan jatuh di tangan orang yang kucintai. Ingatlah sumpahku, Kang Mas. Jika darah yang mengalir dari tubuhku berbau busuk, nyatalah buruk diriku ini. Namun, jika berbau wangi jebat kasturi, nyatalah sungguh dirimu yang durjana. Kulo pamit, Kang Mas. Maafkan aku, Nimas.
Tunggu di sini, Kang Mas. Dan ingat, jangan merayu bidadari di kayangan, Kang Mas. Tetap saja aku mengkhawatirkan dirimu, Kang Mas. Berjanjilah, kau akan segera kembali. Sudahlah, Mas. Aku juga mengetahui bahwa engkau menyiapkan beribu rayuan dan alasan untuk menaklukkan hati wanita. Aku mencintaimu, Nimas. Aku juga mencintaimu, Kang Mas. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencintaimu. Apakah kau lebih mempercayai orang lain daripada istrimu sendiri? Apakah masih pantas kau mengatakan hal itu? Ingatlah sumpahku, Kang Mas. Jika darah yang mengalir dari tubuhku berbau busuk, nyatalah buruk diriku ini. Namun, jika berbau wangi jebat kasturi, nyatalah sungguh dirimu yang durjana. Nimas. 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 Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Betapa bodohnya diriku. Nimas, kau benar. Aku yang durjana. Aku yang bodoh. Aku lebih mempercayai kata orang lain daripada istriku sendiri. Aku yang dibutakan oleh amarah. Sampai hati aku melakukan ini kepadamu. Kau yang merintih kesakitan. Kau yang menderita karena diriku. Aku yang durjana telah melontarkan begitu banyak cacian kepadamu yang tak berdosa. Nimas, bangunlah Nimas. Oh Dewa, jika engkau menyaksikan kejadian ini, berikanlah hamba kesempatan sekali lagi. Kembalikanlah Sukma istri hamba. Nimas, aku menyesal. Tak lagi aku meragukan dirimu, Nimas. Kumohon, bangunlah Nimas. Nimas. Nimas! Kepercayaan bagaikan selembar kertas. Setelah ia kusut, ia tidak akan kembali seperti semula. Kepercayaan itu seperti jiwa yang tidak akan kembali setelah dia hilang. Amarah memang wajar ada pada setiap diri manusia. Namun, ketika amarah menelan jiwa manusia, disitulah manusia akan kehilangan segalanya. Jangan sampai orang lain merasakan apa yang kurasakan. Aku yang menutup diriku dengan amarahku sendiri. Aku yang telah meragukan ketulusan dan kejujurannya. Meragukan segalanya yang ia ucapkan. Sampai aku lupa bahwa sebuah hubungan terbentuk dari sebuah kepercayaan. Aku yang tertelan fitnah orang lain. Kini, aku tertelan karma perbuatanku sendiri. Aku hanya bisa terdiam dengan jiwa yang merintih, memohon kepadanya. Memohon keajaiban padanya yang kuasa.
Se